Tuhan yang fisik dan Tuhan yang roh. Gimana bedanya? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Ya, mungkin Anda merasa heran, kok ada Tuhan yang fisik, Pak ya? Lah memang ada. Yesus sendiri berkata kok, aku guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Bukan Tuhan, Pak. Bukan, kalau yang Tuhan itu orang dari kelompok 108 denominasi. Aku guru dan Tuhan. Karena mereka tidak paham. Yang benar aku guru dan Tuhan, you know. Dis kalos dan arkontas, bukan kurios, ya. Yohanes 13 ayat 13. Yesus disebut Tuhan padahal fisik. Kenapa, Pak? Karena Yesus sedang berkarya. Apa, Pak? Karyanya, Pak? Karyanya adalah menebus manusia berdosa, bukan menebus dosa manusia. Yesus menjadi kutuk, tapi bukan terkutuk. Galatia 3 ayat 13, Yesus menebus kita. Dia menjadi kutuk untuk kita. Tapi bukan manusia terkutuk. Kenapa, Pak? Kenapa Yesus menjadi kutuk tapi bukan manusia terkutuk? Yesus tidak memenuhi syarat sebagai manusia yang digantung di kayu salib. Loh kok enggak, Pak? Dia lahir dari Roh Kudus, tidak ada dosa padanya, tidak berbuat dosa, dan tubuhnya tidak bisa mengalami kebinasaan. Yang terkutuk itu kalau manusia biasa digantung di kayu salib. Yesus kan bukan manusia biasa, maka dia bisa menjadi ganti kita. Wah, ilmunya tingkat tinggi nih, Pak. Ya. Makanya sembah Yesus biar paham Alkitab. Yesus menjadi Tuhan yang fisik manusia hanya selama 3 tahun. Tahun 30 sampai 33 Masehi. Catat baik-baik, Yesus jadi Tuhan yang fisik manusia hanya selama 3 tahun. Harus ada penumpahan darah. Tidak mungkin Allah menurunkan hujan darah. Makanya Yesus harus datang ke bumi, mati di salib, menumpahkan darah. Seperti itu. Sedangkan Yesus sebagai Tuhan yang roh itu dimulai sejak firman. Pada mulanya firman, ya, arkontas atau leksi, ya. Ya, archika leksi masih theos, ya. Keinai leksi keinai theos, ya. Jadi firman, F huruf besar, ya, berkarya juga, menciptakan segala sesuatu, surga, ya, kemudian bumi belum berbentuk, samudra raya, hikmat, dan seterusnya. Kemudian sebagai Yahweh itu roh juga. Jadi Tuhan yang roh dimulai dari firman, lalu sebagai Yahweh di era perjanjian lama menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu tadi jadi fisik manusia tahun 30 sampai 33 Masehi. Lalu sekarang sebagai anak domba roh juga, ya. Jadi sekarang Yesus manusia sudah tidak ada. Tuhan yang manusia tidak ada. Kalau kamu mengolok-olok Yesus mati di salib, itu sudah lewat ndul. Ya, sudah lewat. Jadi sekarang Yesus sebagai anak domba, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, Tuhan Allah itu anak domba dan Allah. Makanya Wahyu 22 ayat 3 ada tahta Allah dan tahta anak domba. Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Allah. Allah yang esa, juru selamat sejak dahulu kala, tidak berubah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Satu-satunya di tahta surga sebagai penguasa, memerintah seluruh surga dan juga seluruh bumi dengan segala kuasanya, sebab Dia Allah memerintah seluruh
surga dan juga seluruh bumi dengan segala kuasanya, sebab Dia Tuhan Allah. Jadi very clear, Tuhan fisik manusia hanya terjadi selama 3 tahun. Tahun 30 sampai 33 Masehi. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan yang roh dimulai dari firman Yohanes 1 ayat 1, lalu sebagai Yahweh Kejadian 3 ayat 15, lalu sebagai anak domba Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Very clear. Back to the scripture, mudah sekali memahami kalau kamu mau sembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya.